Apakah Ya. abang merasa berdosa tidak ketika menghujat Yesus yang dalam ajarannya abang bahwa Yesus itu adalah nabi? Saya tidak pernah menghujat Yesus. Yang menghujat Yesus itu Kristen. Anda yang menghujat Yesus, bukan saya. Menurut pemahaman abang, menghujat itu seperti apa? Anda menuduh Yesus mati terkutuk, betul? Betul? Betul enggak? Menurut abang, ketika Iya, saya ya, tanya dulu, apakah ya, Anda menuduh Yesus mati terkutuk? coba abang hentar ke kehidupan keseharian. Maksud dari menghujat itu. Loh, Anda mengatakan Yesus mati Ya. terkutuk itu hujatan. Anda mengatakan Yesus mati dibunuh untuk dosa Anda itu hujatan. Anda mengatakan Yesus diludahin, ditampar, ditelanjangin, digantung di pohon, itu hujatan. Mana ada pernah kami umat Islam mengatakan itu? Kami mengatakan tidak sama sekali. Yesus Terus tidak mengalami hal tersebut. Terus di dalam ajaran agamanya abang, kisahnya Yesus itu seperti apa? Beliau manusia yang suci. Beliau nabi. Beliau adalah nabi yang menyuarakan kepada Bani Israel untuk mengimani dirinya sebagai nabi utusan Tuhan. Dan dia tidak pernah dihinakan seperti dalam agama saudara. Di Islam itu begitu. Bahkan dikatakan di kami, oknum tersebut, yaitu nabi tersebut, terkemuka, terkenal, tersohor, ya, terhormat di dunia dan di akhirat. Itu di agama kami. Kalau di tempat kalian itu adalah makhluk yang paling hina itu. Bayangkan aja tuh. Seluruh dosa-dosa orang Kristen, dosa membunuh, memperkosa, mencuri, itu ditanggung ke dia, dilemparkan ke Yesus. Berarti Yesus ini adalah manusia di mana seluruh dosa-dosa manusia ada sama dia. Berarti Yesus ini adalah manusia yang paling banyak dosanya di antara seluruh manusia. Berarti di agama Anda lah kemudian Yesus itu paling dihinakan, gitu loh. Oke bang, sudah bang. Ya. Berarti dengan abang mengatakan bahwa Yesus atau Nabi Isa adalah Lucifer, itu tidak termasuk hujatan. Nah, di sini Anda tidak paham. Yang mengatakan Yesus itu Lucifer, itu kitab Anda, bukan saya. Coba Anda baca Wahyu 22 nomor 16. Akulah Yesus, tunas Daud, bintang timur. Nah, bintang timur ini pernah muncul di kitabnya orang Yahudi. Bintang timur itu gelarnya iblis. Berarti ada makhluk yang mengaku bintang timur, mengaku Yesus. Kebenaran, Yesus mengaku di dalam Lukas 21 nomor 8, waspadalah kepada penyesat yang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Nah, setelah Yesus terangkat ke langit, betul, muncul penyesat mengaku Yesus. Itu siapa? Bintang timur. Siapa bintang timur itu? Ya setan. Yang abang ketahui tentang kisahnya Yesus atau Nabi Isa itu apa saja? Yesus itu terangkat ke langit. Setelah terangkat, muncul kemudian makhluk mengaku-ngaku Yesus yang bukan Yesus, tapi Yesus palsu. Oke bang. Lanjut, silakan. Itu menurut pemahaman saya, tidak bukan menurut pemahaman. Yesus mengatakan di dalam Matius, di dalam Matius 24, apa kata Yesus di sana? Di doa nomor 15 sampai nomor 27. Jadi apabila ada orang berkata kepadamu, ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kau percaya, sebab Yesus palsu dan nabi palsu akan muncul. Itu loh. Sudah dipahami bang, biar teman-teman Kristen, Muslim bawah nyimak dulu. Selamat malam semuanya. Ya. Shalom. Oke. Ya. Silakan. Shalom. Bang, mungkin satu lagi dari saya bang. Ya, bang silakan. Yosi. Ya, silakan. Ya. Baik. Jadi yang saya hanya mau ingin tahu saja pemahaman pengetahuan abang kan tadi sudah dikatakan bahwa Yesus adalah nabi. Abang bisa
beritahukan atau kasih tahu ke saya, kira-kira Yesus sebagai nabi itu, kira-kira ajarannya Yesus ketika dia masih hidup dan masih ada ketika Yesus melakukan pengajaran itu, kira-kira apa saja yang tertulis di dalam Al-Quran itu, Bang? Ya, dia mengajarkan atiullah wa fattakullah wa atiun. Bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Nabi Isa minta kepada Bani Israel untuk taat kepadanya. Itu tertulis di dalam Al-Quran, Bang? Dalam Al-Quran dikatakan seperti bisa disebutkan itu. biar nanti saya bisa belajar. Saya juga ingin belajar. Di As-Sukruf ada, Surah Maryam juga ada, Al-Ma'idah ada, Ali Imran ada. Akhi Yusuf bisa ini? Ya, Akhi, benar. maafkan saya kalau saya mengganggu. Saya lupa ayatnya. Yang pasti dia As-Sukruf ya. Az-Zukhruf 6263. Ya, Masya Allah. Tuh, supaya beliau nggak tidur. Tuh, ada tuh. Iya, lanjut bang. Saya pengen tahu saja. Ya. Nabi Isa itu mengajarkan kepada kaumnya, kepada umatnya ya, bukan kepada yang nyamar-nyamar sebagai pengikut. Itu mengatakan bahwasanya bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Jadi Yesus itu minta untuk ditaatin, bukan disembah, tapi ditaatin. Coba Anda baca di dalam Lukas 28 nomor 20. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Kemudian di dalam Yohanes tidak usah disebutkan dalil Kristen, Bang. Oke lah, saya mengerti. Yohanes 14 nomor 31, Yesus itu minta dirinya untuk ditaatin. Oke, Bang. Oke, berarti dalam hal ini Yesus dan Nabi Isa dan Nabi Muhammad itu sama, Bang? Nabi Muhammad diutus untuk kepada seluruh umat manusia. Nabi Isa khusus untuk Bani Israel saja. Sama seperti Yesus yang asli mengaku hanya untuk Bani Israel saja, tapi Yesus yang palsu mengajarkan untuk menyembah dirinya kepada seluruh umat manusia. Itu berbeda. Yesus asli dan Yesus palsu itu beda. Silakan. Kalau memang oke, Bang. Tapi kalau memang Abang mengatakan bahwa Yesus hanya untuk Bani Israel, umat Israel, kenapa Abang harus mengakui sebagai nabi? Bahwa itu adalah nabinya Abang? Bukan, itu bukan nabi saya. Itu nabinya umat begitu, Israel. Tapi saya beriman itu adalah nabi yang diutus kepada Bani Israel, bukan diutus kepada saya. Tetapi Bang. Berarti bukan nabinya Abang ya? Itu bukan nabi saya, itu nabinya umat Israel. Tapi saya beriman kepadanya bahwa dia adalah nabi yang diutus kepada Bani Israel. Nabi saya bernama Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu nabi. Bang. Iya. Oke, Bang. Tapi ini mungkin salah, Bang. Minta maaf kalau salah. Iya. Tapi saya pernah mendengar bahwa di dalam Al-Quran mengakui ada 20 nabi, di dalamnya ada Nabi Isa. Kalau salah Abang sampaikan. Kami beriman, wajib hukumnya kami beriman kepada kenabian beliau, di mana beliau adalah nabi untuk Bani Israel. Jadi Barack Obama itu adalah, saya percaya, sebagai mantan presiden Amerika, tapi bukan presiden saya. Sama seperti Nabi Isa, saya percaya Nabi Isa itu adalah nabi untuk Bani Israel, tapi bukan untuk saya. Gitu loh. Kenapa Anda tertawa? Tidak Bang, maksudnya kan saya hanya mau ingin tahu saja. Iya, Anda sudah tahu kan? Ya, kami ingin tahu saja pemahaman Abang tentang ajaran dan keimanan dan keyakinan Abang. Ya, itu keyakinan saya. Nah, sekarang saya boleh balik nanya nggak satu pertanyaan? Ya, Bang. Oke. Ada nggak Yesus mengaku diutus untuk orang Indonesia? Bagaimana, Bang? Lanjut, Bang. Ulang, Bang. Ya. Itu ada dulu ya, Itu pertanyaan saya. Iya. Dengar teman-teman semua, tidak usah. Kalau Nabi Muhammad diutus untuk seluruh manusia, litubayyina linnas, dalilnya Al-Quran surah An-Nahl ayat 44.
Nah, kalau Yesus ada nggak diutus untuk orang Indonesia? Karena setahu Lain saya, bukan. Yesus mengaku hanya untuk domba-domba yang sesat dari umat Israel. Oh Ada begitu. nggak? Oh begitu ya Bang ya. Masih jangan menurut mengganggu Abang. sih. Saya tidak membantah pemahamannya Abang. Itu kan Lu ajarannya lagi, Abang yang dituliskan. jadi lu lagi ditanya. Diam Ada dulu tidak? Bang. Diam Ada dulu Bang. tidak pengakuan Yesus bahwa Iya. dia diutus untuk Iya. orang Indonesia? Ada nggak? Diam dulu Bang. Kenapa? Oke lah. Kenapa Begini. kalau kau ditanya kau pura-pura gila? Kenapa? Bukan, saya tidak Tadi pernah kau pula. udah Diam menjawab. dulu, jangan panas Ya dulu. jawablah. Iya, Pura-pura saya gila kau menjawab. ditanya. Ya, Saya dulu, akan bentar. menjawab. Saya akan menjawab, tapi tolong saya mau sampaikan satu. Bahwa tujuan saya naik masuk room mau tanyakan ke Bang Suma apakah mengenal Yesus itu adalah Nabi Isa tidak, dan apakah sih ini Bang anak ini? Cuba merasa berdosa tidak ketika menghujat Yesus yang adalah Nabi Isa, Yesus yang adalah Nabi Isa. Mati jahat. Orang gila. Yang menghujat itu kalian Kristen, yang menghujat Yesus itu kalian, bukan saya. Saya justru mati-matian membela Yesus. Bayangkan aja tuh, saya katakan bukan Yesus yang ditampar, bukan Yesus yang dibunuh, bukan Yesus yang digantung, bukan Yesus yang ditombak, bukan. Bukan. Tapi itu adalah orang lain. Nah, begitu juga yang kalian sembah, yang mengaku Lucifer itu, yang mengaku bintang Oke. timur, itu juga bukan Yesus, tapi itu adalah iblis. Oke bang. Abang menyebut Kau ditanya kemana-mana. Pertanyaan saya tolong dijawab. Pertanyaan saya tolong dijawab. Apakah Yesus mengajarkan dirinya untuk orang Indonesia? Kalau iya, mana dalilnya? Kalau tidak, saya Saya akan kasih jawab, Bang. dalil. Yesus Abang- mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Matius 15 nomor 24. Al-Quran surah As-Saf mengatakan, wa isqala Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum. Inni Abdullah atani al-kitaba wa ja'alani nabiyyan. Itu ucapan Nabi Isa. Ucapan Yesus juga sama. Nah, sekarang ucapan Yesus bahwa dia diutus untuk kalian orang Indonesia ada enggak? Bang, saya jawab Bang. Abang jawab Iya. yang saya Silakan. dulu Bang. Jawab saya dulu. Apa sih? Terakhir. Kan tadi saya sudah jawab Bang, beberapa pertanyaan saya sudah jawab. Tapi kalau masih ada silakan, satu pertanyaan lagi silakan. Ayo Bang, silakan satu pertanyaan lagi. Terlalu banyak pertanyaan Bang. Kau belajar dulu bahasa Indonesia lah. Terlalu banyak pertanyaan yang mau ditanyakan Bang. Saya cukup satu aja Bang, yang tadi ada nggak Yesus mengatakan dirinya diutus untuk orang Indonesia? Ketika Yesus terangkat ke surga, Ketika dia mengajar Bang, ketika dia mengajar di tengah-tengah Bani Israel selama 3 tahun itu, ada nggak dia mengajarkan dirinya untuk orang Indonesia? Kalau tidak, berarti ya kalian ini penumpang gelap. berarti abang juga harus hapus di dalam Al-Quran abang yang menyatakan bahwa Yesus adalah Nabi. Dia nabi untuk Bani Israel, Cak Ayu, bukan nabi untuk orang Indonesia. Untuk Bani Israel. Bani Israel itu maksudnya Bani Yakub, anaknya Yakub, cucunya Nabi Ibrahim. Dari semua pertanyaan saya tadi Bang, saya belum puas Bang. Saya bukan alat pemuas dan saya rasa Tidak. akal Anda tidak akan sampai kepada poin jawaban saya. Karena setahu saya, kalau berbicara agama, Kristen tidak pernah menggunakan akal kalau membahas agamanya. Tapi giliran membahas agamanya orang, baru pakai akal. Saya tidak bahas agamanya abang. Oh, jadi yang tadi yang Anda pertanyakan itu agamanya siapa? Saya hanya pastikan abang, karena saya dari apa yang disampaikan oleh abang itu hujatannya ke
Nabi Isa yang yakini Di bahwa mana? adalah Nabi. Di mana saya menghujat? Kapan saya hujat? Di mana hujatan saya? Saya mengatakan Kristen menyembah bintang timur, itu fakta. Menyembah iblis, Lucifer, itu fakta. Itu bukan menghina, Bung. Selayaknya saya mengatakan Pak Bom Bom bau, itu bukan menghina. Itu fakta. Dia makannya babi kok. Orang makan babi itu keringatnya bau babi. Itu fakta itu. Nah, ini yang tidak bisa dipakai. Apanya? Tabiat, kelakuan. Lebih kau turun. Lebih kau Coba turun. aja Anda punya tetangga suruh makan babi. Habis itu Anda main bola sama-sama. Kalau tidak bau nauzubillah katanya, jangan sebut saya Zuma. Tidak bisa, Bang. Tidak bisa. Itu Tidak tidak bisa bisa. menyanyi. Tidak bisa menyanyi kepercayaan kami, keyakinan kami, iman Itu kami. bukan keyakinan, itu Beda, Bang. maksudnya bau badan. Saya kan mengatakan Kristen Oke. itu menyembah Lucifer bintang timur. Apa yang salah? Faktanya memang begitu. Menurut kepercayaan kami, Bang, apa yang keluar dari mulut Hmm. itu dia dari hati. Terus? Dari cara abang menyampaikan, dari cara abang berkata-kata, kami sudah bisa menilai, terlebih saya sudah bisa menilai. Iya, silakan. Itu hak Oke, Bang. Anda berbicara. Pertanyaan saya bagaimana? Dilupakan aja. Itu tadi sudah dijawab, Bang. Gak pernah. Ketika juga Yesus ini. terangkat ke surga, Eh, Yesus berpesan kepada murid-muridnya, Janganlah kau ke Pergilah. bangsa lain. pergilah dan jadikanlah sebuah bangsa muridku, termasuk bangsa Indonesia, Bang. Oh, Anda salah kalau begitu. Ada muridnya Yesus orang Indonesia. Salahnya ada, Bang. Salah Salahnya Anda. di mana, Bang? Ada banyak hal yang harus Anda lalui di situ kalau Anda berbicara mengenai Matius 28. Yang pertama, Matius 28 itu berakhir dari data nomor 15-nya saja. 16 sampai 20 itu tidak ada, dari manuskripnya itu nggak ada, itu penambahan saja. Yang kedua, Yesus Begitu, Bang. iya, Yesus minta Oke, Bang. Yesus Pemahamannya, minta Bang. Yesus minta untuk menjadikan orang menjadi muridnya, bukan menjadikan orang menjadi hambanya. Bedakan antara hamba dengan murid. Jadi hamba-hamba di kelas itu nggak cocok. Yang benar adalah murid-murid di kelas. Begitu, Bang. Yang ketiga, orang Yahudi kalau berbicara mengenai bangsa-bangsa itu berbicara tentang 12 suku mereka. Dia di luar bangsa. Di luar bangsa Israel itu tidak dianggap bangsa. Itu dianggap bidat, dianggap guguk, dianggap serigala. Gitu loh, Bang.